Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga workshop hari ini membawa manfaat. Sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pembukaan workshop ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati narasumber kebetulan sudah hadir dengan kita ya, dari LPDP, Lembaga Dana Bergulir. Kemudian nanti ada juga dari Bank BPD, ada dari Bank Mandiri. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop fasilitasi kerjasama koperasi dalam penguatan pembiayaan dan permodalan Koperasi Binaan Provinsi Jambi, hadirin yang berbahagia. Dan memang pendekatannya itu perlu begitu Pak, karena kita mau minta ini sama UGB fasilitasi supaya koperasi kita bisa mendapat pinjaman. Jadi kita ajak untuk mengenal Jambi ya. Jadi mana tahu jatuh cintanya Jambi, jadi koperasi Jambi kalau mengajukan pinjaman lebih gampang. Baiklah. Dalam hari ini Mbak Dewi itu akan memberikan materi penguatan pembiayaan dan permodalan koperasi, di mana materi ini akan disampaikan beliau selama 2 jam. Saya harap Bapak Ibu dapat melihat materi, dan apabila ada pertanyaan mungkin kita silahkan bertanya atau kita buka sesi tanya jawab. Jadi izin kita kembali ke aturan ini, pemberian materi ini menurut Ibu Gebi. Nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Gebi dan Bapak Ibu akan diberi sesi tanya jawab setelah Ibu Gebi menyelesaikan seluruh materi. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tapi tadi saya lupa sedikit berpantun. Karena orang jadi Pak Gebi semuanya harus dipantunkan supaya tidak terlalu monoton. Baiklah. Pergi ke pasar membeli ikan teri, jangan lupa membeli kelapa. Selamat datang di acara workshop fasilitasi sinergi terjalin Koperasi Punjaya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izin ini duduknya kira-kira kiri kanan sudah, izin untuk saya berdiri sebentar. Kiri kanan sudah kenal belum? Belum kenal? Aduh. Kalau izin Bapak Ibu sekalian, kalau belum kenal berarti belum ada rasa ya. Izin Bapak Ibu boleh kenalan dong, kiri kanan aja. Kita kenalan, sebutkan dari dinasnya dinas mana. Bu Sri boleh ini mic. Izin Bu ya, kita biar ini sedikit dulu. Karena sepertinya masih ngantuk dan masih ngantuk, masih belum 100% hadir di sini. Jiwa raga mungkin masih ingat istri, kalau yang muda ingat bebeknya, ya deh ya. Nah, jadi silakan perkenalkan diri, nama dan dari koperasi mana. Silakan dari sebelah sini dulu, Bapak dulu sekalian Bu Gebi bisa melihat bahwa ini koperasi. Izin kalau bisa koperasinya itu dominan bergerak di bidang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kabit, Ibu narasumber, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya di sini mewakili PKPS Muara Jambi. Saya di sini berdua dengan Pak Amirullah, saya Alfandi dari Desa Kesabuda. Olahan sampah 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dan dari Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Santosa, bergerak di simpan pinjam. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat pagi untuk Bapak Ibu peserta workshop fasilitasi kerjasama koperasi dalam penguatan pembiayaan dan permodalan koperasi binaan
kesempatannya untuk saya saat ini Bapak Ibu dipercayakan sebagai koordinator satuan tugas untuk mencakup wilayah Sumatera dari LPDP Koperasi. Saat ini kami satuan tugasnya bertempat di Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan di Gedung Keuangan Negara. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada mampir ke Sumatera Utara, ke Kota Medan, boleh mampir ke satuan tugasnya LPDP Koperasi Bapak Ibu. Itu aja dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu seperti mungkin tadi yang disampaikan, mungkin tadi di awal Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan adanya mungkin paradoks ya Bapak Ibu untuk antara realita koperasi sebagai potensi untuk sinergi pergerakan ekonomi nasional sebagai songkok guru perekonomian nasional, cuman juga terhambat oleh akses pembiayaan dan permodalan dari baik itu lembaga keuangan maupun pihak eksternal, sehingga yang seperti tadi disampaikan juga Bapak Kepala Dinas dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, apa sih yang menjadi akar permasalahan terhadap akses pembiayaan dan permodalan ini? Mungkin salah satunya kalau dari akses internalnya mungkin adanya kurangnya tata kelola Bapak Ibu dari yang butuh penguatan dasar untuk koperasi, dan mungkin kalau dari faktor eksternalnya adanya hambatan struktural untuk mengakses terkait pembiayaan eksternal maupun permodalan koperasi, sehingga adanya gap ini antara realita koperasi dengan juga terhadap sumber pembiayaan dan permodalan. Kita butuh adanya jembatan untuk menghubunginya Bapak Ibu, salah satunya mungkin dengan adanya kolaborasi, kemitraan dan juga peningkatan kapasitas. Untuk itulah juga kami terima kasih dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sudah memfasilitasi melalui workshop ini untuk kita sebagai koperasi-koperasi dapat mengakses permodalan sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, kami dari LPDP Koperasi salah satu mungkin sebagai sumber pembiayaan dan permodalan koperasi yang 100% mendukung dan sedia melayani koperasi. Kami Bapak Ibu dibentuk melalui SK Menteri Koperasi dan UKM melalui SK Menteri nomor 19/4 tahun 2006 dan juga melalui SK Menteri Keuangan nomor 292 tahun 2006, bahwa kami adalah instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Mulai tahun 2020 kita sudah 100% penyaluran kepada koperasi Bapak Ibu, dalam hal kita mendukung juga untuk penguatan permodalan koperasi utamanya. Saat ini sejak tahun 2008 sampai dengan data per 5 Maret 2026, LPDP sendiri sudah menyalurkan dana bergulir sebesar 21,39 triliun kepada 3.893 mitra LPDP yang tersebar di 36 provinsi dengan jumlah penerima manfaat di 598. Kalau kami dari LPDP Koperasi sendiri Bapak Ibu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi penyaluran, kami mendukung sedia melayani koperasi di seluruh Indonesia, dan saat ini LPDP Koperasi sendiri punya 5 satuan tugas Bapak Ibu yang tersebar di beberapa provinsi. Yang pertama dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, dan ada yang juga di Sulawesi Selatan. Dengan kantor pusat kami semua prosesnya berlangsung di kantor pusat yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan di Pancoran. Kemudian kita juga ada fungsi pendampingan Bapak Ibu dalam hal peningkatan kapasitas usaha koperasi. Kita juga ada, terakhir kita ada fungsi kerjasama dengan inkubator terkait dalam hal memperbaiki tata kelola koperasi. Kita sudah bekerjasama dengan beberapa inkubator yang ada di beberapa provinsi tempat satuan kerja LPDP Koperasi. Kalau untuk LPDP Koperasi sendiri Bapak Ibu, kita juga ada tim sukses
Yang pertama yaitu sukses penyaluran, yang kedua sukses pemanfaatan. Kita juga berharap bahwa dana LPDB koperasi yang berasal dari APBN yang disalurkan kepada koperasi, tapi bukan hibah ya Bapak Ibu, tetap kembali ke LPDB koperasi untuk kami salurkan kembali ke koperasi-koperasi lain. Itulah sebabnya namanya dana bergulir, sehingga diharapkan dana bergulir ini bisa tepat sasaran, tepat guna juga untuk perekonomian nasional, dan juga untuk koperasi semakin unggul, semakin mandiri dan berdaya saing. Sehingga diharapkan dengannya ada sukses pemanfaatan, kita berharap ada sukses pengembalian dari koperasi kepada LPDB koperasi. Untuk tarif pelayanan sendiri, Bapak Ibu tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Kami saat ini tarif pelayanannya dari sebesar 6,5% per tahun sliding menurun. Baik itu untuk kami ada dua pola peminjaman, pembiayaan, ada pola konvensional dan syariah. Untuk konvensional simpan pinjam dan sektorial tadi 6,5% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2021, semuanya sudah diatur di situ Bapak Ibu, sehingga kita tidak lepas dari PMK yang diatur. Kalau untuk pola syariah kita akan mudah robah, ada di 40% untuk LPDB, 60% untuk koperasi. Untuk akad murabahannya kita margin 3% per tahun dari harga beli. Dan untuk jangka waktu sendiri kita untuk modal kerja saat ini maksimal di 5 tahun atau 60 bulan. Untuk investasi kita di 10 tahun atau 120 bulan. Tidak ada biaya administrasi dan provisi, semuanya gratis ya Bapak Ibu. Kemudian untuk skema penyaluran sendiri kita ada beberapa skema. Yang pertama ini LPDB koperasi langsung ke koperasi simpan pinjam, LPDB koperasi langsung ke koperasi simpan pinjam nanti ke anggota-anggota, kemudian LPDB ke koperasi sektorial, dan yang terakhir LPDB koperasi kepada koperasi sekunder ke koperasi primer, nanti koperasi primer kepada anggota-anggota. Dan untuk kriteria, bagaimana sih kriteria yang akan dibiayai oleh LPDB koperasi yang seperti apakah? Itu sudah diatur semuanya di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2020 Bapak Ibu. Yang pertama pastinya harus berbadan hukum koperasi. Yang kedua dia harus punya nomor induk koperasi NIK. Kemudian yang pasti seperti mungkin disampaikan Bapak Ibu saat tadi kita perkenalan, memiliki usaha produktif. Dan yang terakhir, jika memang koperasi merupakan koperasi yang top up, dia produktivitasnya lancar di kami dan tidak memiliki tunggakan baik itu pokok maupun bunga. Kemudian untuk nanti prosesnya Bapak Ibu, kita ada 3 proses pra penyaluran. Yang pertama kita pasti pengecekan dokumen terkait dengan syarat ketentuan. Kemudian nanti ada penilaian kelayakan, ada tim legal yang nanti mau menilai untuk terkait kelayakan kelembagaan dan legalitas koperasi. Kemudian ada penilaian kelayakan usaha, ini nanti akan dilakukan oleh tim bisnis maupun tim pembiayaan syariah. Dan yang terakhir ada tim penilaian risiko, ini nanti ada tim manajemen risiko. Dan kemudian nanti sama perihalnya mungkin koperasi simpan pinjam lainnya kita ada komite pinjaman maupun pembiayaan yang nanti ada penetapan yang pada akhirnya ada pencairan dari LPDB koperasi kepada koperasi. Namun kita juga ada pasca penyalurannya Bapak Ibu, untuk juga sebagai salah satu tris sukses LPDB meninjau untuk sukses pemanfaatan, kita ada tim monitoring dan evaluasi. Di sinilah nanti tim monitoring dan evaluasi yang melihat apakah penggunaan dana bergulir ini sudah tepat sasaran, tepat guna, sesuai dengan peruntukan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini LPDB koperasi dan juga koperasi yang telah melakukan perikatan dengan LPDB. Kemudian kita ada pengendalian piutang dan ada tim penyihatan dan penyelamatan. Nanti jika memang Bapak Ibu mau tanya-tanya dan lebih lanjut lagi untuk akses pembiayaan dan permodalan dari LPDB koperasi, kita semuanya sudah by digital Bapak Ibu. Semuanya kita dapat akses di e-proposal.lpdb.id seperti
seperti mungkin yang terlihat di slide-nya Bapak Ibu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk formulir-formulir sendiri, berikut adalah beberapa mungkin dokumen yang wajib disubmit saat kita mengakses proposal.lpdb.id. Jadi diharapkan nanti sebelum Bapak Ibu mengakses proposal.lpdb.id sudah menyiapkan scan atau fotokopi terkait untuk formulir aplikasi permohonan, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, laporan hasil RAT tahun terakhir, rekening koran. Untuk usaha berjalan kita maksimal 6 bulan rekening operasional usaha ya Ibu. Kemudian laporan keuangan tahun terakhir, ini ada terdiri dari laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan juga arus kas. Ketiga komponen itu. Kemudian KTP pengurus dan pengawas koperasi, kemudian tidak lain dan tidak kalah pentingnya perizinan koperasi, sertifikat NIK, bukti status kantor koperasi, dokumen jaminan. Kalau untuk pengajuan simpan pinjam kita butuh 12 bulan terakhir untuk data pencairan pinjaman atau pembiayaan dan juga daftar kolektibilitas pinjaman maupun pembiayaan koperasi selama 12 bulan terakhir. Kalau untuk jaminan Bapak Ibu, kita mungkin apabila ada beberapa koperasi yang belum memiliki jaminan milik koperasi, kita terbuka untuk jaminan pengurus, pengawas, anggota maupun dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah maupun pihak lain yang menyatakan persetujuan yang dapat diikat secara notaris. Kemudian saat ini Bapak Ibu di tahun 2026 sendiri LPDB Koperasi targetnya 85% untuk koperasi sektorial dan juga 15% untuk koperasi simpan pinjam, dengan target penyaluran kami sebesar 2,1 triliun. Dan kami ada beberapa dalam hal mendukung sektor prioritas usaha dari pemerintah Indonesia. Ada beberapa sektor prioritas yang menjadi penyaluran LPDB saat ini Bapak Ibu, mungkin di slide nomor 12. Kita yang pertama pastinya kita mendukung Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Kita juga ada mendukung suplai susu nasional, program MBG, kemudian tadi pertanian, penyaluran beras dan sektor pangan lainnya. Kita juga mendukung program perumahan rakyat, pengelolaan sumber minyak rakyat, pertambangan mineral dan batu bara. Di sini kan tadi perkenalkan saya ada mendengar terkait pertambangan. Kami salah satu juga saat mendukung usaha tersebut. Kemudian kelapa sawit, ini juga salah satu andalannya Provinsi Jambi. Kemudian produksi energi biomasa, ojek maupun transportasi online, mendukung penyaluran pupuk, penguatan produksi tekstil atau garment, PLTS, desa wisata dan kampung nelayan. Kemudian saya izin sampaikan mungkin terkait penyaluran LPDB khusus untuk ke KDMP Koperasi Desa Merah Putih, karena kalau untuk KDMP peraturannya sendiri Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2025. Kalau untuk tarif layanan kita ke KDMP itu sebesar 4% per tahun sliding untuk yang konvensional. Untuk yang syariah kita di 20% untuk LPDB, 80% untuk koperasi itu untuk di modal kerja, dan 3% per tahun dari harga beli untuk yang investasi. Jangka waktunya sendiri maksimal di 6 tahun atau 72 bulan dengan grace period maksimal di 8 bulan dan angsuran pokok dan jasa wajib secara bulanan. Kalau kriterianya penerima sendiri sesuai yang diatur di Permenkop Peraturan Menteri Koperasi di nomor 9 tahun 2025. Untuk KDMP wajib dia berbadan hukum koperasi, punya NIK, rekening koperasi atas nama koperasi, NPWP atas nama koperasi, NIB nomor induk
berusaha atas nama koperasi serta harus wajib mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten kota yang dengan tembusan dinas provinsi. Dalam hal ini mungkin dinas provinsi Jambi. Sama perihalnya Bapak Ibu, kita juga tidak memungut provisi maupun administrasi, semua biaya gratis. Dan pengajuannya sama perihalnya melalui pendaftarannya boleh melalui e-proposal.lpdb.id. Nanti seluruh dokumennya seperti yang tersaji di layar wajib sudah disediakan. Yang pertama formulir permohonan, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, rekening bank atas nama koperasi, kartu tanda penduduk, KTP pengurus pengawas, NPWP-nya koperasi, nomor induk usaha, serta sudah ada rencana bisnis Bapak Ibu yang mencakup terkait untuk biaya anggaran biaya modal kerja maupun investasi dan rencana pengembaliannya kepada LPDB. Kalau untuk jaminan juga sudah diatur khusus Bapak Ibu untuk yang KDMP. Jaminan kalau KDMP kita wajib 100% dari nilai pengajuan plafon pinjaman, juga memberikan aset tetap. Namun jika pun nanti tidak menutupi atau tidak meng-cover, bisa ditambahin dengan fidusia selain piutang dan persediaan serta gadai deposito. Kemudian aset tetapnya juga atas nama koperasi, dapat berasal dari atas nama koperasi, pengurus, pengawas, anggota atau pihak lain yang menyatakan persetujuan yang dapat diikat secara notaris. Dengan untuk nanti syarat fidusia mesin maupun untuk kendaraan, kita memakai nilai likuidasi yang diterbitkan oleh KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Dan pengurus dan pengawas KDMP nanti wajib diikat untuk personal garanti. Kemudian di slide nomor 13, untuk nanti skema, bagaimana sih skema pembiayaannya Bapak Ibu untuk KDM, untuk beberapa antara koperasi-koperasi dengan KDMP. LPDB koperasi nanti bisa ke KSPPS, simpan pinjam maupun KSP. Kemudian nanti ada sejenis kerjasama KSO, perjanjian kerjasama dengan KDMP, nanti KDMP kepada anggota-anggota, atau nanti dapat juga koperasi ke koperasi primer atau sekunder, nanti koperasi sekunder ke primer kepada anggota-anggota. Atau ada skemanya langsung LPDB koperasi langsung ke Kopdesnya, langsung ke koperasi Desa Merah Putihnya. Kemudian untuk yang tadi skema konvensional dan juga pembiayaan syariah, untuk yang reguler kita saat ini ada beberapa jenis produk Bapak Ibu. Yang pertama modal pembiayaan dengan angsuran rutin bulanan pokok dan wajib. Kita ada juga model pembiayaan rekening koran, jadi nanti dikembalikan sewaktu-waktu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan siklus bisnis usaha koperasi. Mungkin ada koperasi yang tadi seperti perkebunan yang mungkin pengembaliannya setiap 6 bulan, ada yang 4 bulan yang perkebunan. Nanti itu bisa disesuaikan dengan nanti disampaikan saja kepada tim penilaian kelayakan analisa bisnis. Kemudian kita ada reimbursement Bapak Ibu, kita untuk dana-dana yang sudah dikeluarkan koperasi, mungkin misalnya beli kendaraan operasional ataupun beberapa hal lainnya, itu juga bisa kita biayai untuk yang modal kerja dan investasi. Kemudian juga kita membiayai untuk kontrak ataupun PO suatu pekerjaan antara koperasi. Mungkin beberapa di koperasi karyawan banyak yang membiayai mungkin proyek-proyek yang sebagai dana talangan ya, itu bisa kita biayai. Kemudian temporer pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu tertentu. Ini sama perihalnya juga yang tadi saya sampaikan, mungkin ini terkait perkebunan dan beberapa hal lainnya. Juga kita menyediakan modal kerja maupun investasi untuk pengembangan unit usaha baru. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan maupun hal-hal lain yang mau diskusikan Bapak Ibu, kita juga ada WhatsApp
di 0811880530. Kita ada juga Instagram @lpdb.ri, ada YouTube-nya juga, nanti boleh di searching di LPDB. Berikut tadi lokasi-lokasi kami satuan tugas LPDB Koperasi, Bapak Ibu. Dan apa sih output yang kita harapkan dari workshop ini? Yang pertama pastinya koperasi memahami salah satunya mungkin pembiayaan dari LPDB Koperasi, Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah 100% sedia melayani untuk koperasi, 100% kami sudah untuk koperasi penyaluran, pendampingan dan juga inkubator. Dan diharapkan kita juga ada koneksi Bapak Ibu mendorong kerjasama untuk penguatan promosi. Jika tidak ada dokumen penjamin, saya pikir jaminan itu sama kalau kita ingin di bank ya, mungkin sertifikat atau apa. Seandainya koperasi tersebut tidak memiliki, Ibu tadi katakan bisa kepada pengurus atau pengawas. Berarti jika terjadi gagal bayar, pengurus atau pengawas tersebut yang bertanggung jawab, atau begitu? Benar begitu? Ini masih di awal. Kemudian yang kedua, ini seandainya kami mau mengajukan pinjaman misalkan 1 miliar, itu kalau saya lihat tadi untuk persyaratannya sepertinya masuk, cuman untuk simulasi pembayarannya per bulan atau per triwulan, karena tadi Ibu ada menyampaikan bisa bertahap, atau misalnya begini, pada saat pinjaman itu sudah clear, cair, bisa nggak misalnya sistem deposit, misalnya kami di awal bulan ini hanya misalnya 1 miliar, kami butuh 200, 200 juta itu yang kami ambil, berarti 800 juta masih dari rekening LPDT. Apakah itu maksudnya biar ngirit ini Pak, ngirit apa bunga? Bisa nggak seperti itu? Kami yang punya lahan dengan investor, kalau ada pola pembiayaan misalkan dengan developer, ada nggak Ibu menemukan pola atau kasus seperti itu? Jadi kami yang punya tanahnya, kemudian ada pihak developernya, mungkin dari pihak Ibu, gitu ya. Nanti lahan itu dibayar sesuai dengan perjanjian kalau sudah laku, gitu. Dan tanahnya letaknya sangat strategis di Kota Jambi, di dekat bandara. Jadi ini untuk rumah kelas ekonomi, bukan untuk KPR-BTN, gitu. Bagaimana? Apakah Ibu? Tapi kalau Bapak bilang apakah ada developer, kita tidak intervensi dan kami juga tidak tahu terkait untuk developer untuk pembiayaan ke developer itu Pak. Kebetulan Bu, Kita masih ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau kita break sebentar sambil menunggu pemateri selanjutnya? Atau ada mau diskusi-diskusi lagi? Sambil diskusi atau gimana Bapak Ibu maunya? Secara bebas. Sambil menunggu saya menghubungi lagi untuk narasumber yang kedua dari narasumber LPDB, Ibu Gaby dan Pak Kabin, kami ucapkan terima kasih. Kalau memang seandainya tidak ada lagi yang disampaikan atau ada yang bisa disampaikan, Pak Kabin mungkin dari Ibu Gaby untuk penutupan. Iya, ada dari KDKMP tadi ya Pak. Coba Pak, yang dari KDKMP tunjuk tangan yang mana? Iya, Merah Putih, Koperasi Merah Putih. Tadi katanya ada dari Koperasi Merah Putih beserta kita.